Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Tetap dalam keadaan sehat. Tema kali ini adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, kali ini kita mau belajar tentang wawancara. Siapa yang tahu apa itu wawancara? Ada yang tahu nggak apa itu wawancara? Atau adakah yang pernah melihat orang diwawancarai? Ya, pasti kalian pernah melihat di TV ya, pasti atau pernah kalian lihat di YouTube ya. Nah, mari kita simak video. Video kali ini ada video tentang penjelasan wawancara. Anak-anak boleh perhatikan dengan seksama ya. Silakan diperhatikan dengan seksama dan kalian akan melihat maksud dari wawancara. Apakah ini maksud dengan wawancara? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Apakah tujuan dari wawancara? Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Lalu, apakah ini maksud dengan pewawancara? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Kemudian, apakah ini maksud dengan narasumber? Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Nah, itu tadi tentang video penjelasan wawancara. Jadi kita bisa mengerti apa itu narasumber, apa itu pewawancara, dan apa itu wawancara. Kita bisa melihat narasumber itu adalah orang yang memberi informasi yang diwawancarai. Jadi dari video penjelasan tadi kita jadi mengerti apa itu narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau yang diwawancarai. Nah, ketika kita mewawancara atau wawancarain orang, ya, kita mempunyai tujuan. Tujuan dari wawancara itu tadi dikatakan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Ya, dari narasumber yang terpercaya. Seperti pengertian dari narasumber adalah orang yang memberi informasi. Jadi informasinya itu informasi yang terpercaya, ya. Kemudian, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi ketika kita mewawancarai, ada di sana narasumber dan pewawancara ya. Harus ada narasumbernya dan ada si pewawancara. Pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Jadi, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara. Nah, di sini kita mau belajar lagi, kita mau simak video wawancara berikut. Nah, di video kali ini ada seorang anak SD, dia sedang mewawancarai seorang bapak pedagang bunga mawar. Kamu perhatikan ya. Nah,
Selamat sore. Yang kenceng, Mas. Perkenalkan, nama saya Fadli. Bapak Rahmat. Saya dapat tugas dari sekolah untuk mewawancara mengenai tanaman mawar. Ya, Saya boleh minta waktunya untuk mewawancarakan. boleh. Bapak sudah berapa lama Dagangnya dagangnya? sudah hampir 35 tahun. Bagaimana cara merawat tanaman mawar, Pak? Disiram, kasih pupuk. Pupuknya apa dan berapa kali disiramnya? Siramnya 1 kali 1 hari. Pupuknya pupuk kandang, kandang kambing sama NPK. Ada berapa jenis tanaman mawar, Pak? Ya kurang lebih bangsa 50-an ya. 50. Terima kasih atas waktunya. Semoga usaha Bapak sukses dan Amin. tanamannya Amin, banyak laku amin. terjual. Amin, amin. Ya, itu tadi tentang bagaimana si Sandi, ya, anak itu mewawancarai Pak Rahmat. Mari kita lihat. Kita boleh menjawab pertanyaan berikut ini. Nah, berdasarkan video yang sudah kamu saksikan, peran Sandi, itu Sandi yang anak memakai baju putih tadi, adalah sebagai apa dia? Iya, dia sebagai pewawancara. Nah, Pak Rahmat adalah seorang pedagang bunga mawar dan dia sebagai apa? Dia sebagai narasumber. Jadi, orang yang memberikan informasi dalam wawancara disebut apa? Narasumber. Dari video yang kita lihat tadi itu, kita bisa melihat bagaimana Sandi mewawancarai Pak Rahmat. Nah, agar dapat melakukan wawancara, kita harus melakukan persiapan. Salah satunya adalah menyiapkan daftar pertanyaan. Seperti tadi, anak tadi, Sandi, dia mempersiapkan pertanyaannya di buku. Jadi, ada persiapan ketika kita mewawancarai seseorang, ya. Dan diperlukan juga bahasa yang sopan. Nah, ketika kita mewawancarai, kita juga perlu pertanyaan yang sopan juga. Nah, kita minta izin juga. Nah, sebelumnya bolehkah saya mewawancarai Bapak? Nah, ketika orangnya menjawab, si narasumber menjawab silahkan, baru kita mulai untuk bertanya. Nah, ini dia. Agar dapat melakukan wawancara dengan baik, kita harus mempunyai persiapan. Nah, kalian sudah belajar tentang bentang alam. Sekarang kamu tahu bahwa di lingkungan sekitarmu menyimpan ilmu pengetahuan. Kamu dapat memanfaatkan sebagai sumber ilmu dengan cara mengamati atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber dalam bentuk wawancara. Nah, kalian dapat menggali ilmu, ya, dapat menambah pengetahuan, bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber, ya, dalam bentuk wawancara menggunakan kalimat tanya. Nah, ciri-ciri pertanyaan yang benar adalah yang pertama, memiliki kalimat tanya yang singkat dan jelas, memiliki tujuan yang jelas. Setiap pertanyaan hanya ditujukan untuk satu masalah. Mendorong untuk berpikir kritis agar menggali lebih banyak informasi. Jawaban yang diharapkan tidak hanya kata ya atau tidak. Bahasa dalam kalimat tanya dikenal baik oleh narasumber. Kalimat tanya tidak menimbulkan tafsir ganda. Ya, ini ciri-ciri pertanyaan yang benar. Jadi ketika kita mewawancarai, terlebih dahulu tadi kita apa? Mempersiapkan pertanyaan. Dan pertanyaannya harus singkat dan jelas. Ya, ditujukan pada satu masalah. Jadi topiknya apa yang dibahas sesuai dengan topiknya. Jangan keluar dari topiknya. Nah, dan juga bahasa dan kalimatnya dikenal sama narasumber. Ya, bahasanya ya atau kalimatnya, kalimat yang biasanya dia pergunakan. Ya, kalau bahasanya apalagi kalau kita mewawancarai di daerah, mungkin dia menggunakan bahasa Jawa, kita juga bisa ya buat pertanyaan dalam bentuk bahasa Jawa. Tapi biasanya kita di Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia, pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik,
ya. Jangan dicampur kalimatnya dengan bahasa daerah, nanti bingung dia ya. Nah, dan dikenal ya, kalimatnya itu dikenal baik oleh narasumber, seperti topiknya itu yang biasa dia lakukan ya, narasumbernya sesuai dengan topik pembahasannya. Kalimatannya tidak menimbulkan tafsir ganda juga ya. Nah, coba kita perhatikan. Nah, di modulmu itu di halaman 10 itu kamu bisa lihat di materi ajar halaman 10 latihan 3. Di sana kan ada rencana kegiatan wawancara. Kamu lihat ada kerangkanya kan? Ada topik, tujuan, narasumber, waktu, dan lokasi. Nah, sebelum kita mewawancarai, kita harus punya yang namanya rencana kegiatan wawancara. Apa saja di sana ada topik? Ya, topiknya apa? Nah, di sini kita mau buat satu topik. Topiknya adalah proses penanaman padi sampai panen. Tujuannya apa? Untuk mengetahui proses penanaman padi sampai dengan panen. Narasumbernya Bapak Sukardi, waktunya jam 8 ya, lokasi sawah desa makmur. Nah, dari topik ini kita membuat pertanyaan-pertanyaan ya. Anak-anak dapat membuat pertanyaan-pertanyaan. Jangan keluar dari topik ya. Nah, karena topiknya penanaman padi sampai panen, jadi kamu harus membuat pertanyaan dari situ ya. Jangan yang dibahas tentang mangga, tapi yang dibahas tentang apa? Penanaman padi ya. Pertanyaannya ada di situ, ada 5 ya. Kamu bisa lihat buat juga banyak juga ya. Kalau kamu punya buat pertanyaan lebih banyak lebih bagus ya. Di buku modulnya ada 5 ya. Kamu mau buat banyak juga tidak apa-apa. Ya, yang pertama, kita sebelum mewawancara lebih dulu kita bertanya siapa nama Bapak? Perkenalan ya. Kita harus mengenal bapaknya atau ibu yang mau kita wawancarai. Boleh siapa nama ibu, siapa nama bapak. Nah, karena topiknya kali ini tentang penanaman apa? Topiknya tentang proses penanaman padi. Di sana ada narasumbernya Bapak Sukardi. Kita kan sudah lihat, berarti Bapak. Kita tanya, siapa nama Bapak? Berapa lama Bapak menjadi petani? Nah, ini kan karena Bapak ini akan menjadi narasumber, kita juga harus tahu dia berapa lama menjadi petani. Nah, semakin lama dia menjadi petani, maka informasi yang kita dapatkan lebih terpercaya. Iya, kalau dia baru jadi petani, baru 3 bulan, 4 bulan, sumber informasinya pasti kurang terpercaya. Tapi kalau dia seperti tadi, ada bapak yang penanam bunga mawar tadi itu, penjual bunga mawar. Dia kan menanam bunga mawar selama berapa tahun katanya tadi? 35 tahun lebih ya. Itu. Jadi di sini juga berapa lama Bapak menjadi petani? Ya, berapa lama Bapak menjadi petani? Kita juga boleh tanyakan. Apalagi bagaimana proses penanaman padi? Ya, kita harus tanya bagaimana penanaman proses padi yang benar. Ada prosesnya ya. Nah, apalagi pertanyaannya? Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi hama yang dapat merusak tanaman padi? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Anak-anak tahu hama nggak? Pasti tahu ya, hama itu binatang kecil yang merusak tanaman ya. Itu dia. Bagaimana cara Bapak mengatasi hama yang dapat merusak tanaman padi? Bisa lagi ada pertanyaan lagi. Berapa lama proses dari penanaman padi ya sampai padi dapat dipanen? Ya, itu baru 5 pertanyaan. Kamu juga bisa membuat pertanyaan lagi. Pupuk apa yang digunakan? Pupuk apa yang digunakan dalam proses penanaman padi? Ada pupuknya. Mungkin Bapak itu menggunakan pupuk kandang atau pupuk yang lainnya. Kita juga bisa membuat pertanyaan demikian. Kita gali lebih banyak lagi. Kamu boleh lagi membuat pertanyaan yang bisa lebih kritis ya. Lebih banyak lagi. Contohnya, ada berapa jenis
padi yang digunakan? Nah, kan banyak jenis-jenis padi ya. Nah, apa nama jenis padi yang Bapak gunakan? Nah, bisa seperti itu. Bapak tahu berapa jenis ya padi yang biasa ditanam gitu. Jadi kita lebih tahu lagi, oh, ternyata padi yang ditanam itu tidak semuanya sama, ada jenis-jenisnya berbeda-beda ya. Nah, seperti itu. Kita harus membuat daftar pertanyaan ya untuk kita mewawancarai ya, sehingga tujuan kita dalam mewawancarai itu tercapai ya. Karena tujuan kita mewawancarai seseorang itu mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi ya. Jadi kita butuh membuat apa namanya tadi? Membuat kerangkanya, membuat temanya, membuat rencana ya. Jadi kita perlu membuat rencana kegiatan wawancara. Jadi ada rencananya. Nah, di rencananya itu kita mau ambil topik apa, tujuannya apa, narasumbernya siapa, waktunya, lokasinya, bahkan pertanyaan-pertanyaan. Itulah nanti yang dibawa untuk kita mewawancarai ya. Oke anak-anak, terima kasih. Nah, untuk materi wawancara akan dipelajari lagi pada subtema berikutnya ya. Nah, setelah libur galungan siapkan materi ajar ya dari tema 3 subtema 2. Jangan lupa dibaca dulu. Jadi, ketika kamu liburan, minggu depan kan libur, tetap semangat belajar. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjain ya, supaya anak-anak dapat nilai. Nah, walaupun di rumah libur, tetap belajar supaya kamu tidak ketinggalan dan kamu dapat mengingat setiap pelajaran. Tetap semangat ya anak-anak, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa ya. Tuhan berkati, God bless you.